Oke, baik, kita lanjutkan tentang karbohidrat. Saya review lagi. Jadi karbohidrat itu merupakan unit-unit tersusun merupakan polimer alami yang tersusun dari unit-unit monosakarida. Nah, kalau monosakarida contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Dia dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Ini kalau dia rantai, dia namanya membentuk siklik. Kalau ini dibuka, kita buat rantai lurus ke bawah, ini akan ada gugus aldehid. Ini gugus OH, alkohol di bawahnya. Nah, ini kalau ada posisinya OH-nya di bawah, ini alfa. Kalau posisi OH-nya di atas, namanya beta. Contoh monosakarida adalah glukosa dan galaktosa, itu kalau dia siklik 6. Kalau fruktosa dia siklik 5. Kemudian glukosa merupakan unit penyusun selulosa dan pati. Ini monosakarida merupakan unit terkecil dari karbohidrat. Karbohidrat ini disakarida merupakan gabungan dari 2 monosakarida. Jadi ada 2 monosakarida, itu disebut disakarida. Jadi kalau misalnya ada glukosa dengan fruktosa dihubungkan oleh ikatan glikosidik, 1,4 glikosidik, nah itu disebut menjadi polimer, dan ini rantainya panjang lagi menjadi polimer baru. Yang ini kopolimer ya, disakarida dengan 2 monomer misalnya. Nah, kalau 2 gula dihubungkan di sakarida ini, di hidrolisis dia akan menjadi glukosa dan galaktosanya, atau penyusun disakaridanya itu, yaitu monosakaridanya. Polisakarida contohnya amilosa, amilopektin itu memiliki struktur yang lebih besar lagi, golongan karbohidrat yang terdiri dari banyak gugus gula. Amilosa, amilopektin, dan selulosa merupakan polimer dari glukosa. Jadi monomernya adalah glukosa. Dia bisa membentuk menjadi amilosa, amilopektin, dan selulosa. Amilosa dan amilopektin dapat dicerna menjadi glukosa yang digunakan sebagai sumber energi dalam metabolisme biasanya. Ini contoh dari amilosa tadi ya. Amilosa merupakan polimer dari glukosa yang dihubungkan dengan ikatan 1,4 glikosidik. Jadi ini 1,4 glikosidik. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1 glikosidik. Jadi penomorannya dari sini 1, 2, 3, 4. Namanya 1,4 glikosidik. Dan strukturnya bisa membentuk helix. Dan molekul amilosa ini terdiri dari 60 sampai 300 glukosa. Ini alfa, sama-sama ke bawah 1,4 ya. Kemudian amilopektin. Amilopektin ini merupakan polimer dari glukosa yang memiliki ikatan alfa 1,4 glikosidik dan rantai samping dengan ikatan alfa 1,6 glikosidik. Alfa 1,4 seperti yang tadi sama dengan amilosa ya. Cuman yang 1,6 ini 1. Nah, dia pada rantai yang paling atasnya glukosa. Nah, ini komponen utama dari pati. Satu molekul amilopektin terdiri lebih banyak daripada amilosa, yaitu 1800 glukosa. Kemudian yang terakhir adalah selulosa. Selulosa merupakan material organik yang paling banyak di alam. Selulosa merupakan polimer dari glukosa, memiliki ikatan beta, ini alfa. Yang kamu harus tahu ini sebenarnya adalah mana ikatan glikosidik 1,4 alfa, mana 1,6, mana beta. Ini beta ya, ikatan beta 1,4 glikosidik. Nah, penggambarannya itu bisa siklik, bisa juga bentuk ini namanya bentuk perahu, sama saja. Ini siklik, tapi bukan siklik yang segi 6, tapi ini bentuk perahu, namanya biduk. Itu juga bisa digambarkan seperti ini. Dalam satu molekul selulosa terdiri dari 302 sampai 2500 glukosa. Selulosa sulit dicerna oleh sistem metabolisme manusia. Nah, biasanya yang keluar di ujian kalau ke karbohidrat itu adalah reaksi hidrolisisnya. Yang tadi, ini. Nah, bisa juga dari disakarida ini ya, di hidrolisis jadi apa? Pasti jadi OH, di sini jadi OH ya.
Kemudian juga yang kedua bisa dari manakah ikatan 1,4 glikosidik, mana 1,6 glikosidik. Nah, ini contohnya 1,6, 1,4. Kemudian yang terakhir biasanya karena di sini banyak gugus, ada gugus aldehid, ada gugus keton. Ini aldehid. Ini kalau ini jadi gugus alkohol ya, aldehid sama alkohol. Sorry, bukan keton. Ya, kalau aldehid sama keton, aldehid sama alkohol, nah ini bisa dioksidasi atau direduksi pada cincin C yang mana gitu. Nah itu kembali lagi ke reaksi organik, kimia organik untuk senyawa alkohol dan aldehid. Bisa dioksidasi atau direduksi gitu ya dari monosakaridanya. Harus dari monosakaridanya, dari gugus gulanya. Kemudian senyawa alam yang tidak larut dalam air adalah lipid namanya. Lipid itu larut dalam pelarut nonpolar pastinya. Apa bedanya lipid sama lemak? Ayo. Ini contoh-contoh adalah lipid. Lipid itu kadang ada yang bisa mengandung. Karena kalau lemak itu asam lemak ya. Sama lipid bedanya apa? Karena kalau lemak itu biasanya sudah jenuh. Lipid bisa tak jenuh, bisa jenuh. Apa bedanya lipid jenuh sama tak jenuh? Kalau punya dia masih ada ikatan rangkap, ya, dari alkena, itu tak jenuh. Kalau sudah ikatan tunggal, jenuh ya. Ini contohnya, ini kolesterol, senyawa-senyawa dalam kolesterol. Lemak dan minyak nabati tersusun dari trigliserida namanya. Jadi trigliserida itu artinya ada 3 lemak gabung jadi satu, namanya trigliserida. Nah ini lemak tak jenuh, artinya kenapa? Karena dia masih memiliki ikatan rangkap. Kalau lemak jenuh biasanya dia sudah ikatan tunggal, sulit untuk panasnya juga sulit. Makanya minyak-minyak kita itu biasanya adalah lemak tak jenuh. Trigliserida dapat mengalami reaksi hidrolisis menghasilkan asam lemak dan gliserol. Ini kalau di hidrolisis ini putus nih esternya, ini kan semua ester, asam lemak kan semua ester. Ini putus menjadi alkohol dan asam lemaknya. Ini omin, ceomin gitu ya, putus. Hidrogenasi pada trigliserida menyebabkan perubahan sifat fisikokimia dari cair menjadi padat. Nah, saponifikasi adalah pemutusan ikatan ester tadi ya. Kita tambahkan NaOH, dia akan putus menjadi, dia terhidrolisis menghasilkan garam asam lemak dan gliserol. Itu tentang lipid.